Hai bangkitlah insan mulia, jadi berperjuangan untuk kita. Universitas HKBP Nomensen pematang siantar, berkat Tuhan membina insan mulia. Dengan moto Prodeo et Patria, bagi Tuhan dan bagi umat manusia yang terpanggil untuk mensejahterakan wujud bakti membangun Indonesia. Teguh. Perkenalkan, nama saya Cindy Maria Munte, NPM 18010600117. Saya mahasiswi dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Rizka Sialoho, NPM 18010600119. Saya mahasiswi dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Panjaitan, MPM 18010600118, Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Perkenalkan, nama saya Rafael Lemanik, NPM 18010600114. Hai, perkenalkan, nama saya Elpita R. Nababan, MPM 1801060115 dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Fakultas Pendidikan dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan membahas latar belakang dari kebijakan moneter dalam masa krisis. Jadi, krisis nilai tukar yang melanda Indonesia itu sejak pertengahan tahun 1997, di mana itu telah berkembang menjadi krisis ekonomi. Akibat dari kerapuhan di sisi ekonomi mikro dan ketidaktepatan kombinasi kebijakan ekonomi makro, maka permasalahan yang dihadapi dalam pemilihan strategi kebijakan ekonomi makro adalah adanya konflik ataupun trade-off antar kebijakan akibat sifat krisis yang multidimensional. Kebijakan moneter sebagai salah satu elemen kebijakan ekonomi juga tidak terlepas dari kesulitan yang sama, yaitu dalam mengakomodasi berbagai sasaran kebijakan secara serentak. Nah, kesulitan tersebut itu telah berlangsung sejak periode sebelum krisis dan berdampak negatif terhadap kondisi fundamental ekonomi makro, di mana yang berdasarkan hasil pengamatan ternyata tidaklah sekuat dan diyakini seperti yang disemula. Jadi, kesulitan yang dihadapi oleh otoritas, baik itu dalam memilih maupun mengimplementasikan strategi kebijakan moneter, itu juga dialami oleh berbagai negara yang pernah mengalami krisis serupa. Tidak hanya satu strategi pun yang cocok diterapkan di semua situasi dan di semua negara. Jadi, pemilihan strategi yang tepat itu ditentukan oleh jenis tekanan eksternal yang dihadapinya. Kemudian, karakteristik, struktur ekonomi, dan prioritas sasaran akhir yang dipilih berdasarkan kriteria tersebut, dan mengingat masih rapuhnya sistem perbankan sebagai suatu jalur transmisi kebijakan moneter terpenting serta sangat rentannya perekonomian Indonesia terhadap tekanan eksternal. Maka dari itu penerapan strategi jangkar inflasi di dalam suatu sistem nilai tukar itu yang agak fleksibel kiranya layak untuk dipertimbangkan secara mendalam. B. Beberapa alternatif strategi kebijakan ekonomi moneter dari sisi teori. Dari serangkaian pilihan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dalam mencoba mengatasi tekanan-tekanan eksternal, terlihat bahwa kebijakan moneter dan nilai tukar memiliki peran penting dalam penerapan kebijakan penyesuaian atau adjustment. Kebijakan moneter adalah salah satu instrumen kebijakan pengurangan pengeluaran, sedangkan kebijakan nilai tukar adalah salah satu instrumen kebijakan pengalihan pengeluaran. Pole 1970 mengidentifikasi 3 alternatif strategi kebijakan moneter, yaitu strategi jangkar uang beredar atau money stock targeting, strategi jangkar suku bunga atau interest rate targeting, dan strategi kombinasi sistematis antara sasaran volume uang beredar dan tingkat suku bunga.
Ketiga strategi tersebut lebih relevan diterapkan di dalam suatu perekonomian terbuka yang menerapkan kebijakan nilai tukar mengambang, karena hanya di dalam kedua bentuk perekonomian tersebut otoritas moneter memiliki independen sepenuh dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga domestik. Menggunakan kerangka model ISLM, Pole menunjukkan bahwa di antara dua pilihan ekstrim, jangkar ruang beredar dan jangkar suku bunga, strategi yang tepat tergantung kepada jenis tekanan ekonomi makro yang terjadi. Apabila suatu perekonomian mengalami tekanan-tekanan real atau real shocks, sehingga kurva IS mengalami pergeseran, maka strategi jangkar ruang beredar adalah pilihan yang lebih tepat karena perubahan suku bunga, atau bagi perekonomian tertutup, atau perubahan nilai tukar, atau bagi perekonomian terbuka, akan meredam tekanan-tekanan tersebut dan meminimal dampak negatifnya terhadap stabilitas harga atau produksi. Sebaiknya, apabila yang terjadi adalah tekanan-tekanan moneter atau monetary shocks, maka yang lebih tepat adalah strategi jangka suku bunga, karena perubahan uang beredar atau neraca pembayaran akan meredam tekanan-tekanan tersebut dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap stabilitas harga atau produksi. Di sini saya akan membacakan tentang kondisi Indonesia sebelum dan selama masa krisis, penyebab krisis yang melanda Indonesia. Nah, kondisi Indonesia sebelum dan selama masa krisis, penyebab krisis yang melanda Indonesia, tekanan-tekanan eksternal dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara melalui dua jalur utama, yaitu pasar barang internasional dan pasar keuangan internasional. Tekanan-tekanan yang berasal dari pasar barang internasional dapat berbentuk penurunan ekspor atau gangguan suplai barang impor. Sedangkan tekanan yang berasal dari pasar keuangan internasional dapat berbentuk kenaikan suku bunga real internasional dan terputusnya akses ke pasar keuangan internasional akibat anjloknya kepercayaan investor. Dan untuk kasus Indonesia, faktor yang disebutkan terakhir tampaknya lebih relevan dalam menjelaskan penyebab krisis yang terjadi. Yang kemudian sering menjadi bahan perdebatan adalah penyebab dari hilangnya kepercayaan tersebut secara ekstrim. Terdapat dua pendapat mengenai penyebab hilangnya kepercayaan investor terhadap Indonesia. Pendapatan pertama meyakini bahwa kerapuhan sistem keuangan internasional telah membuat berbagai negara sangat rentan. Nah, oleh karena itu, menurut kubu ini, jalan keluarnya adalah dengan cara memperketat rambu-rambu yang mengatur bekerjanya sistem keuangan internasional serta mendefinisikan peran dan tugas lembaga-lembaga agar lebih mampu mengembangkan misi utamanya sebagai penjaga stabilitas sistem moneter internasional. Sebaliknya, pendapat kedua meyakini bahwa kelemahan internasional seperti kerapuhan sistem perbankan, sistem pasar yang monopolistik, dan ketidaktepatan kebijakan makro adalah faktor utama hilangnya kepercayaan investor. Ini saya mau menjelaskan tentang mengacu kepada konsep teori dan pengalaman negara-negara lain serta pengalaman di Indonesia sendiri, dan serta diajukan beberapa alternatif strategi kebijakan moneter yang dapat diterapkan di Indonesia. Nah, tentunya yang relevan bagi kita sekarang adalah strategi kebijakan moneter apa saja yang diterapkan di Indonesia agar keluar dari krisis. Nah, ada 3 faktor pemilihan yang strategi kebijakan moneter. Yang pertama itu jenis tekanan yang dihadapi, yang kedua karakteristik struktur ekonomi suatu negara, yang ketiga prioritas sasaran ekonomi yang diterapkan pemerintah. Nah, itulah tadi strategi untuk memilih kebijakan moneter. Yang selanjutnya ada juga yang mengidentifikasi strategi kebijakan moneter dan nilai tukar yang diterapkan untuk menghadapi krisis di Indonesia. Yang pertama itu jangkar uang beredar, yang kedua jangkar
suku bunga, yang ketiga jangkar nilai tukar, yang keempat jangkar laju inflasi. Nah, di sini juga dari jangkar nilai tukar tersebut ada faktor yang mendukung strategi jangkar nilai tukar. Yang pertama itu perekonomian Indonesia telah berkembang relatif dan sangat terbuka. Yang kedua, pasar tenaga kerja bersifat fleksibel karena supply berlimpah. Yang ketiga, tidak ada pembatasan devisa dan telah mempermudah arus keluar masuk modal. Nah, yang dari jangkar laju inflasi ada juga tentang argumentasi. Yang pertama itu para pelaku ekonomi, yang kedua sistem perbankan nasional. Nah, itulah dari mengacu kepada konsep, teori dan pengalaman negara-negara lain serta pengalaman Indonesia sendiri. Ini saya akan menjelaskan beberapa kesimpulan umum. Berikut rekomendasi kebijakan yang ditawarkan. Yang pertama, kondisi fundamental ekonomi makro Indonesia sebelum krisis memang menunjukkan tekanan-tekanan yang berpotensi untuk menjadi krisis. Yang kedua, terdapat indikasi adanya ketidaktepatan kebijakan atau kombinasi kebijakan yang diambil dalam periode sebelum, di awal, dan sebelum krisis yang diduga telah menjadi faktor yang memperburuk krisis nilai tukar di Indonesia. Yang ketiga, ketidaktepatan kebijakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia, sehingga sering kali terjadi benturan di antara beberapa kebijakan. Yang keempat itu adalah upaya stabilisasi ekonomi di dalam konteks sistem nilai tukar mengambang penuh tampaknya tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Yang kelima, penggunaan suatu jangkar nominal baik berupa jangkar nilai tukar atau jangkar laju inflasi tampaknya layak untuk dipelajari lebih dalam kemungkinan penerapannya di Indonesia. Terima kasih.